1000 hari pertama merupakan periode kritis perkembangan otak anak yang akan mempengaruhi kecerdasan anak. Halo, nama saya Dr. Rivaldi Adiansyah, dokter anak di Rumah Sakit Pondok Indah Cabang Puri Indah. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang menarik banget untuk para orang tua atau mungkin calon orang tua nih, Dok. Yaitu gimana cara stimulasi anak agar pintar. Pertanyaan pertama, Dok, benarkah kecerdasan itu genetik dan diwariskannya dari gen ibu? Kecil banget ya untuk ibu-ibu. Kecerdasan merupakan suatu hal yang multifaktorial. Banyak sekali yang berperan untuk membentuk suatu kecerdasan. Memang genetik berperan, tapi tidak hanya dari ibu. Tentu ayah juga berperan dalam memberikan genetik kecerdasan pada anak. Nah, hal lain yang sangat penting adalah hormonal, misalnya hormon tiroid. Hal tersebut harus dicek ya pada saat baru lahir. Kemudian juga nutrisi. Nutrisi sangat amat penting dalam membentuk sebuah kecerdasan. Terutama di 1000 hari pertama, pada saat sedang hamil dan setelah melahirkan sampai usia 2 tahun merupakan periode kritis untuk membentuk otak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah stimulasi. Stimulasi harus secara optimal diberikan dari mulai lahir sampai dengan anak tumbuh dewasa, sesuai usianya tentunya ya. Pertanyaan yang suka ditanya juga nih, Dok, sama ibu-ibu pasti. Dok, ada nggak sih makanan yang bisa diberikan agar anak saya pintar? Kebutuhan anak tercukupi sesuai usianya, sesuai target berat badannya, sesuai target panjang badan dan lingkar kepalanya. Pada usia tersebut yang harus kita penuhi adalah yang pertama, terpenuhi kebutuhan kalorinya. Kemudian juga lemak baik. Yang jangan dilupakan juga adalah mikronutrien seperti zat besi, hati ayam, hati sapi, dan suplementasi vitamin D. Jadi ibu-ibu perhatikan ya asupan zat besi dan vitamin D pada bayi dan anaknya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, masuk upaya yang selanjutnya nih, Dok. Dok, pola asuh seperti apa yang harus diterapkan orang tua jika ingin anaknya cerdas? Tentu saja orang tua harus terlibat. Jadi seorang anak harus mempunyai figur ayah dan ibu yang seimbang dalam hidupnya. Misalnya pada saat anak belajar berjalan, libatkan ayah dan ibu dalam menemani belajar berjalan. Dihindari adanya kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik. Berikan pujian pada anak pada saat anak mempunyai kemampuan yang baru. Hal tersebut sangat penting. Kemudian yang amat sangat penting adalah screen time. Di bawah 2 tahun sebaiknya tidak ada screen time untuk bayi dan anak ya. Di atas 2 tahun memang boleh screen time, tapi ada jangka waktu yang aman untuk screen time di atas 2 tahun. Dok, apa saja jenis permainan yang baik untuk mengasah otak anak? Untuk menstimulasi kecerdasan verbal, misalnya diajak bermain bersama, bernyanyi bersama, kemudian juga diceritakan buku cerita bersama sehingga anak bisa menirukan. Untuk melatih logika matematik, misalnya bisa bermain puzzle bersama, latihan berhitung, stacking kubus sambil berhitung kubusnya 1, 2, 3, sampai 8 misalnya. Boleh bermain monopoli, bermain ular tangga bersama. Hal tersebut juga melatih logika matematik pada anak. Untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial misalnya, kita bisa melibatkan mengenali bentuk segitiga, square, kemudian lingkaran, dan mencocokkan bentuk, dan bermain puzzle bersama orang tua. Kecerdasan gerak tubuh juga hal tersebut penting. Misalnya kita melatih motorik, dari mulai anaknya belajar merangkak, belajar merembet, belajar berdiri, belajar lari, naik tangga, dan pada anak yang lebih besar lagi, boleh kita ajarkan untuk berdiri satu kaki, melatih keseimbangannya. Kecerdasan musikal juga merupakan hal yang penting. Misalnya kita libatkan anak untuk bernyanyi bersama, mengenal nada. Hal tersebut penting untuk melatih kemampuan musikalnya. Kemampuan untuk mengenali kecerdasan emosi interpersonal sangat amat penting untuk keberlangsungan kedepannya dari seorang anak. Nah, bagaimana caranya dia mengenali perasaannya, bagaimana caranya dia mengutarakan perasaannya kepada orang tua, bagaimana caranya dia mempunyai peer group ability. Hal tersebut sangat amat penting untuk dimiliki oleh seorang anak. Kecerdasan yang lain adalah kecerdasan naturalis. Anak harus mengenal bagaimana berinteraksi dengan sekitarnya, misalnya dengan binatang, dengan pohon,
bagaimana caranya dia. Hal tersebut penting untuk kecerdasan naturalis pada anak. Optimalkan berbagai faktor yang bisa kita kontrol. Jadi memberikan asih, asah, dan asuh secara optimal. Karena children see, children do. Semoga informasinya bermanfaat ya untuk orang tua.